Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi la yaumil qiyamati amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna wa qudwatuna rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Ayyuhal ikhwah al-fudala, azanillahu iyyakum. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya untuk kita. Di antaranya adalah pada kesempatan yang mulia ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk melanjutkan belajar bersama kita, masih dengan kitab yang sama, Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha. Dan seingat saya kemarin kita berhenti kepada Adraru Hubbid Dunya. Kita berhenti pada poin yang ke-5 atau ke-4 kalau nggak salah ya. Yang ke-6 ya. Halaman 133. Dan insyaallah kita selesaikan dulu sebelum kita masuk judul materi kita insyaallah, yaitu tentang tobat pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita mulai belajar bersama kita pada sore hari ini, tentunya tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sejati di dalam mengikuti baginda Nabi, orang-orang yang benar-benar mutabaahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang serius kecintaannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak semoga kita termasuk orang yang disabdakan oleh baginda Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Semoga Allah mempertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Allahumma amin. Baik. Sebelum kita masuk poin yang ke-6, kenapa kok bahaya sekali mencintai dunia itu, kita terlebih dahulu ingin merojaah sebentar ya. Ada banyak alasan dikemukakan oleh mu'allif mengapa cinta kepada dunia itu adalah asal muasal dari segala kerusakan dan segala kesalahan. Ada berapa poin kemarin beliau sampaikan, kita sampai poin yang ke-5 ya. Sampai poin yang ke-5, halaman 131, poin yang pertama. Ini cepat sekali hilang nih ya komputer ini. Apa saya nggak pernah pakai komputer sehingga ya. Halaman 131. Nah, ini. Apa alasan yang pertama? Beliau menyampaikan bahwasannya cinta dunia itu berkonsekuensi mengagungkan dunia. Padahal dunia itu adalah apa? Tidak ada harganya di sisi Allah, rendah sekali. Maka mengagungkan sesuatu yang Allah rendahkan adalah menurut beliau termasuk dosa yang paling besar.
Alasan yang kedua kenapa cinta kepada dunia itu adalah asal muasal atau sebab utama segala kesalahan dan juga kerusakan, dikarenakan dunia ini ya dan semua apa yang ada di dunia dilaknat oleh Allah. Yang tidak itu maka nalahu fiha illa maka nalahu fiha, kecuali yang memang kita peruntukkan untuk Allah, itu yang tidak dilaknat oleh Allah. Maka kalau kita mencintai dunia berarti kita mencintai sesuatu yang apa? Dilaknat oleh Allah. Alasan yang ketiga, kalau kita mencintai dunia maka kita akan menjadikan dunia ini sebagai apa? Puncak tujuan dari kita. Maka apa kalau itu puncak tujuan kita itu dunia, maka kita akan menjadikan perkara-perkara yang asal muasalnya seharusnya untuk akhirat itu kita gunakan hanya untuk mendapatkan apa? Dunia, dan ini berbahaya sekali. Amal soleh ya itu akan dijadikan untuk memperoleh dunia. Itu alasan yang ketiga. Kenapa? Karena kalau dunia sudah menjadi tujuannya, sudah perkara agama pun akan dijadikan wasilah untuk mendapatkan dunia. Alasan yang keempat, bahwasanya cinta kepada dunia akan menyibukkan dia, ya kan ya, dengan dunia tersebut sehingga dia akan lalai kepada apa? Akhirat. Nah, itu yang keempat. Kemarin. Jadi cinta kepada dunia akan menyibukkan dia sehingga dia akan lupa kepada akhirat. Dan dikatakan oleh mu'allif di sini manusia karena sibuknya dengan dunia itu terbagi menjadi berapa kemarin? 5 ya kalau nggak salah ya. Ada yang sibuk dengan dunia sehingga apa? Sehingga lalai dari yang namanya iman dan syariat. Maksudnya apa dia? Tinggalkan iman dan tinggalkan syariat hanya demi apa? Dunia. Itu kan, itu yang pertama. Yang kedua kemarin apa? Ada yang cintanya kepada dunia menyibukkan dia dari apa? Kebanyakan hal-hal yang wajib. Kalau tadi kan semuanya, sekarang yang kebanyakannya. Ada yang apa itu? Yang nomor 3-nya, cinta kepada dunia itu tadi menyibukkan dia dari apa? Dari kewajiban, yang mana kewajiban tadi itu menghalangi dia untuk mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Dunia, ya kan? Jadi ketika ada kewajiban menghalangi dia untuk apa? Mendapatkan dunia, maka dia lalaikan kewajiban tersebut ya. Bagaimana kemarin kita contohkan, ya kan? Apa namanya dunia? Contohnya apa dunia itu? Dagang, apalagi Pak? Ngomong tamu, ya kan ya? Apalagi kemarin yang kita itu terakhir kita pelajari kemarin itu ya, dengan dia ngomong tamunya itu lalai dari apa? Sholat. Walaupun dia mengerjakan yang lainnya itu level yang keberapa tadi? Yang keempat atau berapa tadi? Yang ketiga. Ya kan? Kemudian yang keempat levelnya apa? Cinta kepada dunia menyibukkan dia dari apa? Mengerjakan kewajiban tadi itu pada apa? Kadar dan waktu yang semestinya. Itu kan? Itu. Dan yang terakhir kemarin ya, apa tadi? Cinta kepada dunia menjadikan dia pada derajat yang apa? Paling rendah. Dia laksanakan kewajiban, tapi apa? Hatinya apa? Hatinya apa? Ada pada dunia lalai. Gitu. Nah, itu levelnya ada berapa tadi? Berarti 5 ya. 1, cintanya kepada dunia menjadikan dia gampangannya kufur, ya kan ya? Dia lalai iman, lalai apa? Syariat. Ya, ini yang paling buruk. Yang kedua apa tadi itu? Cintanya kepada dunia menjadikan dia lalai dari kebanyakan apa? Kewajiban. Kemudian yang ketiganya, cintanya kepada dunia menyebabkan dia lalai dari hal-hal yang wajib yang menghalangi dia untuk mendapatkan apa? Dunia. Kemudian yang level selanjutnya yang keempat adalah apa? Apa tadi yang keempat, Pak? Nah, dia cintanya kepada dunia menjadikan dia itu lalai di dalam mengerjakan kewajibannya, tidak pada kadar dan tidak pada apa?
waktu yang semestinya. Dan yang terakhir, cintanya kepada dunia menyebabkan hatinya lalai. Jadi dia fisiknya mengerjakan apa? Kewajiban tersebut zahiran la batinan, tapi batinnya apa? Tidak. Nah, itu alasannya. Jadi cinta pada dunia akan menjadikan dia lalai. Kemudian yang kelima kemarin apa? Cinta kepada dunia itu akan menjadikan apa? Keinginan ya seorang hamba itu terbesarnya kepada apa? Dunia. Itu. Dan yang keenam akan kita baca. Ini yang keenam kita baca ya sekarang ya. Silakan dibaca nomor 6. Bismillah. Sadisuha anna muhibbaha asyadun nasi adaban biha wa huwa mu'adzabun fi dawrihi at-thalath. Yu'adzabu fid dunya bi tahsiliha was-sa'i fiha wa munaza'ati ahliha wa fi daril barzakhi bi fawatiha wal asrati 'alaiha wa kaunuhu qad ja'ala bainahu wa baina bi fawatiha wal hasrati 'alaiha wa kaunihi qad ja'ala bainahu wa baina mahbubihi ala wajhin la yarju ijtima'ahu bihi abadan walam yahsul lahu hunaka mahbubun bi yu'awwidhuhu anhu fahada asyadun nasi adaban fi qabrihi ya'malul hammu wal hasnu wal ghammu wal hasratu fi ruhihi ma ta'malud diddanu wa hawamul ardi fi jismihi. Baik. Wal maksudu anna muhibbad dunya yu'addabu fi qabrihi wa yu'addabu yawma liqa'i rabbih. Qala ta'ala fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Qala ba'dus salaf yu'adzibuhum bi jam'iha wa tazhaqu anfusuhum bi hubbiha wa hum kafiruna biman ihqillahi fiha. Baik. Sadisuha qala al-muallif rahimahullahu taala, sadisuha yang keenamnya ya. Apa yang kelima tadi, Pak? Cinta kepada dunia menjadikan tujuan terbesar seorang hamba ya dunia itu, kan gitu. Sadisuha yang keenamnya anna muhibbaha asyaddun nasi adaban biha. Bahwasanya orang yang cinta kepada dunia itu adalah manusia yang paling pedih azabnya karena dunia tadi, dengan sebab dunia tadi. Kok bisa? Wa huwa mu'adzabun fi daurihi ats-tsalati, dan dia si orang tadi itu diazab pada daurnya, ya kan, pada perputaran dirinya yang jumlahnya 3, dunia, barzah, mana Pak? Akhirat, ya kan? Gitu. Yu'adzabu fid dunya bi tahsiliha wa sa'i fiha wa munaza'ati ahliha. Di dunia apa? Siksaannya di dunia. Di dunia dia disiksa bi tahsiliha dengan payah mendapatkannya, berusaha mendapatkannya, itu saja masih munaza'ati ahliha. Apa Pak? Padu, ya kan ya? Sama apa Pak? Ahlud dunya, kan rayahan kan? Gitu. Jadi nyarinya payah, ya kan ya? Berusaha nyarinya capek, itu masih apa Pak? Masih padu, ya. Yang jualan di sini saya duluan, ya kan? Kamu kenapa kok jualannya sama, misalnya gitu kan? Apalagi Pak? Ya, dia bener dodol ini guraku tok ya rame. Sekarang apa? Sepi, banyak apanya? Saingan, misalnya gitu. Di dunia seperti itu. Kalau memang orang itu sangat cinta kepada apa Pak? Dunia, seperti itu. Dia tidak siap ya dengan seperti itu. Wa fi daril barzahi bi fawatiha wal hasrati 'alaiha wa kaunihi qad ja'ala bainahu wa baina mahbubihi ala wajhin la yarju istima'ahu bihi abadan. Dan di barzah, di alam kubur, apa siksaannya? Bi fawatiha. Dia akan apa Pak? Luput dari dunia, karena dunia tidak apa Pak? Tidak akan menyertainya. Walaupun di dunia dia apa?
Dia kumpulkan dan dia apa? Rawat baik-baik dunia tersebut, ya kan? Tapi ketika meninggal dunia, dia akan disiksa dengan apa? Bifawatiha. Ya, dengan luputnya dunia. Dunia tidak akan menyertainya. Sebagaimana dalam hadis itu kan, kalau hamba mati, idza mata al-abdu ittaba'ahu salas. Kalau hamba itu mati diikuti 3 hal, ya. Yarji' ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 kembali, yang 1 akan setia menemaninya. Apa yang kembali? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya akan apa? Kembali, ya. Sedih apapun keluarga, ibaratnya cinta apapun keluarga, ya, sampai misalnya yang diharamkan dilakukan yaitu apa, Pak? Apa yang tidak boleh ketika keluarga kita meninggal, apa, Pak? Niyahah. Niyahah itu kan muncul karena apa? Nah, ditinggal, dia tidak ikhlas agamanya, cinta dengan dia kan, niyahah. Ya, segereng-gereng apapun tangisannya, ya kan, sedihnya apapun, ya, sejam 2 jam pasti apa, Pak? Pasti apa, Pak? Dari makamnya tadi pasti akan apa? Pulang. Ya kan? Begitu. Ya. Begitu. Yang 2 kembali. Apa itu, Pak? Keluarga dan hartanya. Ya kan? Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tinggal bersamanya 1 yaitu apa? Amalnya. Amalu. Jadi dia akan disiksa di barzahnya dengan luput dari dunia, tidak mendapatkan dunia yang dia kumpulkan tadi. Wal hasrah alaiha. Dan dia akan mendapatkan apa? Penyesalan atas dunia tadi itu. Wa kaunihi qad ja'ala bainahu wa baina mahbubihi ala wajhin la yarju istima'ahu bihi abadan. Dan keberadaannya, ya, sungguh telah apa? Ja'ala bainahu, menjadikan antara dia dan antara orang yang dicintainya ala wajhin la yarju, atas sisi yang dia tidak harapkan untuk berkumpul padanya selamanya. Ya, kenapa, Pak? Ya, orang yang dicintai keluarga kita, ya ternyata gara-gara dunia kita baru meninggal, apa, Pak? Sudah apa? Padu. Jadi siksaannya apa di alam barzah itu? Ya, apa, Pak? Dunia tidak menyertai dia. Dia akan menyesal telah apa, Pak? Mengumpulkan dunia begitu banyak. Orang yang dicintainya malah apa? Jadi gap. Gara-gara apa? Dunia tadi, kan begitu. Walam yahsul lahu hunaka mahbubun yu'awwiduhu anhu. Dan di sana hunaka ini di mana, Pak? Di alam barzah. Dia tidak mendapatkan apa, Pak? Sesuatu yang dicintai itu mengganti anhu darinya. Menggantikannya enggak ada. Jadi dunia dia tidak mendapatkannya, dia menyesal. Nanti orang-orang yang dicintainya juga kemungkinan akan apa? Kalau dia lihat dia tidak akan senang karena padu. Di alam barzah hunaka tidak mendapatkan sesuatu yang menggantikannya. Fahadha asyaddun nasi adzaban fi qabrih. Maka orang seperti ini, ya, dia adalah manusia yang paling pedih azabnya di alam kubur. Ya'malul hammu wal huznu wal ghammu wal hasratu fi ruhihi ma ta'malu tidanu wa hawamul ard fi jismihi. Maka kesedihan, ya, kegundahan, ya kan, ya, penyesalan itu akan akan beramal pada ruhnya sebagaimana apa, Pak? Didan ini, Pak? Didan itu set, cacing, ya kan, apa tuh? Belatung, dan juga apa itu hewan-hewan bumi itu sebagaimana beramal kepada apa, Pak? Jasadnya. Jadi digerogoti oleh apa, Pak? Oleh binatang tanah tadi, oleh set tadi itu sebagaimana kesedihannya juga akan menggerogoti apa, Pak? Dia begitu, ya kan? Menggerogoti ruhnya, jasadnya sebagaimana jasadnya digerogoti oleh apa? Belatung dan seterusnya itu tadi. Wal maksudu anna muhibbad dunya yu'adzabu bi qabrih. Dan yang dimaksud bahwasanya orang yang mencintai dunia dia akan diazab di dalam kuburnya. Wa yu'adzabu yauma liqa'i rabbih, dan dia akan diazab pada hari bertemu dengan Rabbnya. Jadi di dunia dia apa, Pak?
mendapatkan siksaan berupa apa tadi? Mencarinya sudah payah, ya kan? Lelah, capek, masih apa Pak? Berseteru dengan siapa tadi? Ahlut dunia, ya kan? Seperti itu. Di alam barzahnya dia akan sedih, dia akan menyesal. Sebagaimana belatung menggerogoti badannya, maka ruhnya akan digerogoti oleh kesedihannya. Dan dia akan di akhirat akan apa? Diazab ketika bertemu dengan Rabb-nya. Qala ta'ala, dia ta'ala berfirman, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum bima fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Fala tu'jibuka, maka janganlah membuatmu takjub amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, dan jangan pula anak-anak mereka membuat kalian takjub. Innama yuridullah, hanya saja Allah itu menginginkan liyu'adzibahum, dia ta'ala mengazab mereka biha, dengannya, fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa tazhaqa anfusuhum, dan jiwa mereka akan binasa, wa hum kafirun, dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Seperti itu. Jadi ya, ketika kita melihat orang yang diberikan dunia dan dia termasuk orang yang cinta kepada dunia, bukan orang yang apa Pak? Menjadikan dunia sebagai apa Pak? Wasilah, maka kita tidak boleh apa Pak? Takjub. Yang boleh itu kalau kita melihat orang yang apa? Menjadikan dunia sebagai apa Pak? Wasilah, maka boleh, ya kan? Kan la hasada ila fitnatan, tidak ada hasad kecuali apa Pak? Terhadap dua orang, satu kepada orang yang diberi ilmu, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, dia dakwahkan. Yang kedua pada orang yang diberi apa Pak? Dunia, lalu dia gunakan dunia tersebut sebagai batu loncatan untuk mendapatkan apa? Akhirat. Adapun kepada apa Pak? Ahlu dunia, maka tidak boleh kita apa Pak? Takjub berdasarkan firman Allah ini, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, yu'adzibuhum bijam'iha, ya, Allah mengazab mereka bijam'iha, dengan mengumpulkan dunia tersebut. Berarti ini di mana nih Pak? Azab di mana nih? Di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum bihubbiha, dan akan binasa jiwa mereka dengan mencintai dunia. Di mana nih Pak? Di alam barzah, dan juga di mana? Di akhirat. Wa hum kafirun, dan mereka adalah orang-orang yang kafir, biman'i haqqillahi fiha, dengan menghalangi hak Allah di dalam dunia tersebut. Nah, itu yang keberapa ini Pak? Yang ke-6. Jadi kenapa cinta dunia itu ya sumber dari segala kerusakan dan sumber dari segala kesalahan? Karena alasan yang ke-6, orang yang cinta kepada dunia, dia akan menjadi manusia yang paling apa? Pedih azabnya. Kok bisa yang paling pedih? Karena pada 3 alam dia akan apa? Mendapatkan siksaan. Di dunia dia sudah apa? Merasakan ya ketidaknyamanan. Di alam barzah dia akan merasakan ya yang namanya azab, apalagi di akhirat. Nah, itu yang ke-6. Baik. Silakan yang ke-7. Ini mohon maaf ini Pak ya, agak apa? Enak badan. Silakan yang ke-7. Wasabi'uha anna 'ashiqaha wa muhibbaha allati yu'thiruha 'alal akhirati man asifa min asafihil khalqi. Asfah isim tafdil. Isim tafdil. Min asfahil khalqi wa aqallihim aqlan id atharal khiyala 'alal haqiqati wal manama 'alal yaqdati wa dalla za'ila 'alal na'imid da'imi wa darul faniyata 'alad daril baqiyati wa ba'a hayatal abdi fi arwadi 'ishin bi hayatin innama hiya ahlamu qaum au kadillin za'ilin innal labiba
bimithliha la yukhda. Thayyib. Wasabi'uha, yang ketujuhnya, alasan yang ketujuh, anna asyiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha 'alal akhirati min asfahil khalqi wa aqallihim aqla. Yang ketujuh, bahwasanya orang yang asyik, orang yang sangat cinta dunia, orang yang mencintai dunia, yang mana dia yu'thiruha, mengutamakan dunia atas akhirat, itu termasuk dari orang atau makhluk yang paling apa Pak? Rendah. Makhluk yang paling apa Pak? Akalnya sedikit, gitu kan? Kenapa kok bisa? Atharul khayala 'alal haqiqati wal manama 'alal yaqdati wadh-dhilla zaila 'alan na'imid daim wad darul faniyata 'alad daril baqiyati. Wa ba'a hayatal abadi fi arghadi 'ishin bi hayatin innama hiya ahlamu qaumin au kadzilli zailin innal labiba bimithliha la yukhda'u. Kok bisa? Karena apa Pak? Karena dia itu lebih mengutamakan hayalan daripada apa Pak? Hakikat. Lebih mengutamakan tidur daripada apa Pak? Terjaga. Maksudnya itu mimpi ya, mimpi daripada kenyataan gitu. Lebih mementingkan bayangan ya yang akan hilang daripada kenikmatan yang langgeng. Lebih mengutamakan negeri yang fana daripada negeri yang kekal abadi. Dia menjual kehidupan abadi ditukar yang mana kehidupan abadi itu adalah fi arghadi 'ishin, kehidupan yang paling menyenangkan. Dia tukar dengan bihayatin, dengan kehidupan yang dia itu hanya mimpi apa? Sebuah kaum saja. Ya kan? Dunia ini kan hanya ibaratnya apa Pak? Mimpi. Pasti akan apa Pak? Berakhir. Apa ada orang mimpi? Orang itu mimpi koknya lama, itu hanya berapa Pak? Ya sewengi itu enggak komplit itu Pak ya, gitu. Au kadzillin zail, atau seperti apa bayangan yang akan hilang. Innal labib, orang yang berakal, bimithliha, dengan hal seperti itu la yukhda'u, tidak akan tertipu. Itu yang ketujuh. Jadi apa Pak? Alasannya apa? Orang itu kalau udah cinta dunia, sangat mencintai dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhirat, berarti dia termasuk makhluk yang paling apa Pak? Rendah. Makhluk yang paling apa Pak? Sedikit akalnya. Karena apa Pak? Mementingkan suatu yang fana daripada yang apa Pak? Kekal abadi. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan ketika menafsirkan surat Al-A'la itu ya, wal akhiratu apa itu Pak? Khairu wa abqa. Inna hadza fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu kan apa? Laukanatid dunya laukanatid dunya dhahaba wal akhiratu tina lakhtarul aqilu al akhirata minat dunya li baqaiha wa li fanaid dunya, ya kan gitu. Seandainya dunia ini semuanya apa? Emas, ya. Jadi yang kita injak ini apa Pak? Klosonya itu apa Pak? Ubinnya ini apa? Emas. Laptopnya emas, semuanya apa Pak? Emas. Yang kita pakai apa Pak? Emas. Wal akhiratu tina, dan akhirat hanya tanah. Ya, tanah. Lakhtarul aqil, orang yang berakal tetap milih apa? Akhirat. Kenapa? Libaqaiha, karena akhirat apa? Kekal. Walifana dunia, dan dunia ini akan binasa. Seperti itu. Tapi kenyataannya dunia ini serkoso kayak gini, akhirat kekal abadi. Kenyataannya karena ya banyak juga yang milih apa Pak? Nah, gitu. Baik. Terus Wa kana ba'dus salafi yatamathalu hadzal bait ya ahlal ladzati dunya la taqa'a laha inna iktiraran bidillin zailin humpun. Qala Yunus ibnu Abdil A'la ma syabihtu dunya illa karajulin nama fara'a fi manamihi ma yukrihuhu wa ma yuhibbu
fa bainama huwa kadzalika intibah wa asbahal asya'a bidunya adillu tahsabu lahu haqiqatan tsabitatan wa huwa fi talaqqusin fi taqallusin wan ibadin fatatabbi'uhu litudrikahu fala talhaquhu wa asbahal asya'a biha as-sarab yahsabuhu ad-dhammanu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Baik. Lah, yang lagi Pak. Halaman berapa tadi Pak? Dua tiga loh ini. Ini tak gini kan ikut sendiri nih Pak. Belum lu. Ngeklik sendiri tadi Pak. Ngancing ini Pak. Oh iya. Oh iya bener Pak ngancing nih Pak. Loh, ini gimana ini lagi? Hah? Yang ngancing itu ngekliknya nih mungkin. Ini tidak bisa gede nih Pak. Oh ini halaman ini tik naik turun. Loh, ya toh? Sini ya? Loh, kok enggak ada? Saya. Kita lanjutkan. Bismillah. Wa kana ba'du salafi yatamatsalu hadzal bait. Dan kita pakai buku aja Pak ya. Udah jalan sendiri. Wa kana ba'du salafi yatamatsalu hadzal bait. Dan sebagian salaf itu yatamatsal hadzal bait. Mereka itu bersenandung dengan bait berikut ini ya, untuk menasihati dirinya. Ya ahla ladzati dunya la baqa'a laha inna iktiraran bi dhillin zailin humkun. Wahai pencari dunia, ya pencari kelezatan dunia, la baqa'a laha, ya tidak ada kekekalan untuk dunia. Inna iktiraran bi dhillin zail, sungguhnya tertipu dengan bayangan yang akan hilang itu humkun, sebuah kebodohan. Qala Yunus ibnu Abdul A'la, berkata Yunus bin Abdul A'la, ma syabihatid dunya illa karujulin nama fara'a fi manamihi ma yakrahuhu wa ma yuhibbu fa bainama huwa kadzalika intabaha. Berkata Yunus bin Abdul A'la, tidak ada yang menyerupai dunia kecuali seperti orang yang dia itu tidur lalu dia bermimpi di dalam tidurnya apa yang dia benci dan apa yang dia cinta, ya kan, apa yang dia sukai. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia seperti itu intabah, dia apa? Dia terbangun, dia terjaga, dia tersadar gitu. Jadi dunia itu hanya apa? Mimpi saja, ya, tidak akan kekal abadi. Senikmat apapun mimpi kita, kalau mimpinya sudah habis siapa Pak? Terjaga. Sengeri apapun apa Pak? Mimpi kita kalau sudah wayahnya apa Pak? Terbangun ya Pak? Terbangun. Demikian pula dunia menurut
ahli dunia adalah indah, enak dan seterusnya, ya pasti akan habis begitu. Wa asbahul asya' bidunya, dan yang paling menyerupai dunia adzillu. Ya kan? Apa, Pak? Bayangan. Tasabu lahu haqiqatan sabitatan wa huwa fi taqallusin wa inqibadin. Kau sangka dia itu nyata, ya, bayangan itu nyata dan langgeng, wa huwa fi taqallusin, padahal dia itu susut. Bayangan itu kan lama-lama Bapak susut. Wa inqibad, dan akan hilang. Fatatabi'uhu litudrikahu fala talhaquhu. Kau kejar dia, kau ikuti dia agar kau bisa sampai kepadanya, kau tidak akan apa? Bertemu dengannya. Itu dunia, diibaratkan apa, Pak? Bayangan. Wa asbahul asya' biha as-sarab, dan yang menyerupai dengan dunia pula adalah Bapak as-sarab, fatamur gana. Sarab apa, Pak? Fatamur gana. Ya sabuhu adzam'anu ma'an. Orang yang dahaga menyangka fata morgana tersebut adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia mendatanginya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu, dan dia dapati di situ hanyalah Allah, maka Allah akan menyempurnakan perhitungannya. Allahu sari'ul hisab, dan Allah adalah zat yang maha cepat perhitungannya. Baik, terus. Wa asbal asya'a biha ajuzun syauha'u qabihatul. Baik, sebelumnya Pak, tadi maksudnya paham enggak ini? Kenapa kok ini mu'alif mendatangkan ini tadi fata morgana, bayangan, terus apa tadi? Terus tahu-tahu wa wajadallaha 'indahu, dan dia mendapati Allah di sisinya. Apa, Pak? Dunia itu fata morgana, ya. Allah itu apa, Pak? Nyata gitu loh. Maksudnya apa? Dunia wallahu alam kita nanti itu apa, Pak? Nah, bisa dapat, kalau dapat ya terus bagaimana, ya kan ya. Tapi kalau Allah itu apa, Pak? Ya nyata. Yang nyata adalah kita akan dihisab. Adapun dunia kita hanya diberi beban berusaha untuk menjadikan dunia ini apa, Pak? Wasilah kita mendapatkan akhirat. Adapun pertanggungan jawab di sisi Allah itu pasti akan apa, Pak? Terjadi. Begitu loh. Maka janganlah kita menjadi orang yang apa, Pak? Cinta kepada dunia. Terus wa asbahal asya'a biha ajuzun syauha'u qabihatul mamdaru wal makhbaru gaddaratun bil azwaji tazajjanat bil khitabi bi kulli zinatin wasatarat kulla qubhin faqtarra biha man lam yujawis basaruhu li dhahiriha fatalaban nikaha faqalat la mahra illa faqdul akhirah fa innana sarratani wastima'una ghairu ma'dunin fihi wala mustabahin fa atharal khitabu al ajilatu wa qalu ma'ala man wasala habibatahu min junahin falamma kusifa qina'uha wa hilla azaruha idza kullu afatin wa bilatin faminhum man tallaqa wastaraha wa minhum man ikhtara maqam famastatammat lailatu ursihi illa bil awil illa bil awili wasyahi. Tayyib, beliau menyerupakan lagi dunia dengan apa, Pak? Wa asbahul asya'i biha, dan paling menyerupai dunia adalah ajuzun syauha qabihatul mamdari wal makhbar. Adalah apa, Pak? Wanita yang buruk rupa, yang dia jelek, ya kan? Fisiknya jelek, beritanya juga tidak bagus. Ghaddaratun bil azwad, tapi menipu, ya, bil azwad terhadap orang-orang, suami-suami, kan gitu kan? Tazayyanat lil khuttab bi kulli zina. Si wanita yang jelek, yang buruk rupa tadi itu, ya, yang sudah tua tadi itu apa, Pak? Tazayyanat,
dia menghiasi dirinya dengan semua perhiasan lil khuttab, untuk orang yang mau melamarnya. Wa satarat kulla kubhin, dia menutupi semua kejelekan. Faqtarra biha man lam yujawis basaruhu li zahiriha, maka orang yang penglihatannya tidak bisa melampaui zahirnya akan tertipu. Fatalaban nikah, sehingga orang tadi, si lelaki tadi itu meminta untuk menikahinya. Faqalat, si wanita yang tua, yang jelek, ya kan, yang apa tadi, buruk rupa dan seterusnya tadi itu, yang sudah tua tadi itu berkata, la mahra illa faqdul akhirah, maharnya tidak lain adalah apa? Kamu harus tinggalkan apa? Akhirat, gitu. Fa innana darbatan, apa itu? Darratan, maka kita punya dua apa? Darrah, ya kan, dua pilihan. Wajtima'una ghairu ma'dzunin fihi wala mustabah, dan berkumpulnya kita itu tidak diizinkan dan tidak dibolehkan. Fa'atharal khuttab al-ajilata, ya kan, maka si khuttab tadi yang melamar tadi milih yang segera. Wa qalu, mereka berkata, ma'ala man wasala habibatahu min junah, ya, tidak ada yang menghalangi junah, ya, tidak ada tidak ada masalah bagi orang yang telah mendapatkan apa? Habibatahu, yang telah mendapatkan kekasihnya, tidak masalah, gitu kan. Padahal tadi sudah apa? Fa innana darratan, punya dua darrah, ya kan, begitu. Fa'atharal khuttab al-ajilata, yang pertama tadi apa, Pak? Ingin segera, begitu kan. Kemudian mereka mengatakan, si pelamar tadi mengatakan, tidak apa-apa bagi orang yang sudah mendapatkan yang dia cintai. Tapi apa, Pak? Falamma kasyafa kina'aha wa halla azaraha, ketika dia, si lelaki tadi, sudah menyingkap tudung si wanita tadi, ya kan, membuka tutupnya, idza kullu afatin wabilah, ternyata semua cacat yang merugikan ada di situ. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Faminhum man tallaqa wastarah, di antara mereka, di antara orang yang melamar tadi itu apa, Pak? Ada yang menceraikannya, tahu kayak gitu kan, wastaraha, sehingga dia bisa beristirahat. Tapi ada juga yang apa, Pak? Wa minhum man ikhtarul maqam, ada yang pilih tetap tinggal bersama dia. Fama istatamat lailatu arushihi illa bil awil wasiyah. Kalau orang yang nekat seperti itu, ya kan, maka apa? Tidaklah dia sempurnakan malam pengantinnya kecuali hanya ratapan dan apa, Pak? Tangisan. Udah tahu kok apa, Pak? Nah, kayak gitu. Ya, gitu. Ayo, terus. Tallahi laqad adzana mu'addinuha ala ru'usil khalaiqi ala ghairil qallahi faqama al-mujtahiduna wal musalluna laha fawasalu fi talabiha al-wudu bir rawahi wasarru lailahum falam yahmatil qaumus surra indas sabahi taru fi saydiha fama raja'a ahadun minhum illa wa huwa maqsurul janahi fawaqa'u fi syabakatiha fa aslamathum lidubbah. Tayyib, tallah, demi Allah, laqad adzana mu'adzinuha ala ru'usil khalaiq ala ghairi al-qalah. Demi Allah, sungguh muadzinnya, penyeru dari dunia ini, telah menyerukan di hadapan semua makhluk ala ghairil qalah, tanpa ada pekewuh, tanpa ada malu, tanpa ada canggung. Qalah itu apa, Pak? Qalah itu kan karang gigi, Pak. Apa, Pak? Qalah itu karang gigi. Maksudnya apa, Pak? Orang itu kalau nggak ada karang gigi dia akan apa, Pak? Serahin kan, nggak bengok gitu loh. Tapi kalau apa, Pak? Dia ada karang gigi ya mau mangap gitu, mohon maaf ya, apa, Pak? Malu. Maka ungkapan orang Arab kalau mantap, apa, Pak? Tanpa canggung, tanpa malu tuh ala ghairil qalah. Kalau terjemahan letterleknya tanpa karang gigi. Bingung kan, opo maksudnya kan gitu. Maksudnya itu dengan tanpa canggung. Jadi terang-terangan ini muadzinnya dunia. Ya kan? Faqama al-mujtahidun wal musallun laha fawasalu fi talabiha.
al-ghudu birrawah. Maka berdirilah orang-orang yang apa, Pak? Orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang musallun, orang-orang yang menginginkan dengan sholat itu kan doa kan. Orang yang menginginkan apa? Dunia. Fawasalu fi talabiha. Maka mereka itu sampai di dalam mencari dunia itu apa, Pak? Al-ghudu birrawah. Dari pagi sampai apa, Pak? Sore. Wasarau lailaha falam yuhmat al-qaum as-sura indas sabah. Dan mereka berjalan pada malam harinya, maka suatu kaum tidak dipuji berjalan malam hari indas sabah. Ketika apa, Pak? Pagi hari. Taru fi saydiha. Mereka terbang untuk buruannya. Fama raja'a ahadun minhum illa wa huwa maksurul al-janah. Maka tidaklah kembali salah seorang dari mereka para pemburu dunia tadi illa wa huwa maksurul janah, kecuali dia itu dalam keadaan apa, Pak? Patah sayapnya, maksudnya itu dalam keadaan apa, Pak? Keadaan rugi. Fawaqa'u fi syabakatiha, dia terjebak di jaringnya, di perangkapnya. Fa'aslamathum liddubah. Maka dia apa, Pak? Dia menyerahkan dunia itu, menyerahkan mereka kepada apa, Pak? Para jagal. Nah, gitu. Maksudnya apa? Dunia itu akan menjerumuskan di dia. Begitu, Pak. Nah, karena itulah bahayanya Bapak. Dunia seperti itu diterangkan oleh mu'allif, bagaikan ini, bagaikan itu, bagaikan apa, Pak, tadi, Pak? Wanita yang buruk rupa tapi dia menghiasi apanya? Dirinya, ya kan? Seperti itu, ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga kita tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mencintai apa, Pak? Dunia. Tapi apa, Pak? Dijadikan oleh Allah orang yang menggunakan apa? Dunia untuk mendapatkan kemuliaan apa, Pak? Akhirat. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya dunia itu apa, Pak? Semuanya apa, Pak? Dilaknat. Sebagaimana poin nomor 2, annallaha la'anaha. Allah melaknatnya illa ma kana lahu fiha, kecuali yang diperuntukkan untuk siapa? Allah. Gitu. Nah, maka semoga kita dijadikan oleh Allah, ya, menjadikan dunia kita gunakan untuk menggapai keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu adalah seputar tentang dunia, bahaya dunia dan seterusnya. Maka sebagaimana kita itu adalah orang-orang yang banyak sekali terjerumus, ya, dalam kesalahan di dunia ini, maka mu'allif membawakan pembahasan yang pas setelah menerangkan bahayanya dunia, yaitu apa, Pak? Apa ini, Pak? Taubat, ya kan, begitu, Masya Allah, ya. Jadi tidak kayak kita ya, kalau bikin judul itu acak-acakan, ya kan, iki kita pembahasannya sing apa iki, bar itu enggak, mu'alif tidak, ya, Masya Allah, dengan runtut ini apa munasabahnya, kenapa taubat ini setelah dunia, karena memang gara-gara dunia. Tadi sudah dijelaskan ada berapa, 5 tingkatan orang gara-gara dunia itu kan, cinta dunia membawa kepada kekufuran, meninggalkan iman, atau meninggalkan mayoritas kewajiban, atau meninggalkan kewajiban yang menghalangi untuk mendapatkan dunia, atau mengerjakan kewajiban itu tidak pada waktu yang semestinya dan tidak pada kadar yang semestinya, atau minimalnya mengerjakan kewajiban tapi apa? Hanya lahiriah saja, batinnya tidak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tobat. Silakan tobat. Enggak apa-apa, ganti biar tidak capek. Bismillah. At-taubatu min adz-dzunubi birruju'i ila sataril uyubi wa la min ghuyubi mabda'u tariqis salikina wa rasu malil faizina wa awwalu iqdamil muridina wa miftahu istiqamatil ma'idina wa matla'ul istifa'i wal ijtiba'i lil muqarrabina. Baik, at-taubatu. Nah, ini penting sekali, ya. Pembahasan yang begitu penting. At-taubatu minadz-dzunubi birruju'i ila sattaril uyub wa 'allamil ghuyub. Taubat dari dosa dengan cara kembali kepada sattarul uyub, ya, zat yang menutupi apa, Pak? Aib, menutupi dosa. Wa 'allamil ghuyub, zat yang maha mengetahui apa, Pak?
hal-hal yang gaib. Ya karena apa Pak? Kadang-kadang ya kan, kok ini apa gen podo bak satarul uyub, alamul apa? Uyub tidak, ya kan? Ya ini apa Pak? Karena apa? Yang pertama satarul uyub jelas ya. Tobat itu kan kita kembali kepada apa? Zat yang apa Pak? Menutupi aib, menutupi apa? Dosa. Yang kedua alamil huyub. Kenapa Pak? Zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Karena kadang itu kita casingnya di depan orang itu apa Pak? Soleh, ya kan ya. Nah, ketika kita dalam keadaan sendiri ya seperti itu, ya. Maka tobat itu adalah seperti itu. Mabda'u thariqis salikin. Ya, awal mula jalan orang-orang yang menempuh. Wa ra'su malil faizin, modal dari orang-orang yang beruntung. Wa awwalu iqdamil muridin, dan pertama kali apa yang didatangi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan. Wa miftahu istiqamatil ma'ilin, dan kunci istiqomahnya orang-orang yang condong kepada agama Allah. Wa matla'ul istifai wa ijtibai lil muqarrabin, dan dia adalah tempat munculnya, ya, tempat muncul pilihan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wa manzilu taubati awalul manazili wa awsatuha wa akhiruha fala yufariquhul abdu asaliku wa la yazalu fihi ilal mamati wa in irtahala ila manzilin akhara irtahala bihi wastashabahu ma'ahu wa nazala bihi wa taubatu hiya bidayatul amdi wa nihayatuhu wa qad qala ta'ala wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa hadhihi al-ayatu fi suratin madaniyatin khataballahu biha ahlal iman wa khiyara khalqihi an yatubu ilaihi ba'da imanihim wa sabrihim wa hijratihim wa jihadihim summa alaqal falaha bi taubati wa ata bi kalimati la'alla idanan bi annakum idza tubtum ala raja'il falah fala yarju falaha illa taibuna ja'alana Allahu minhum wa qala ta'ala wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Fa qasama ibadi ila taibi wa dhalimin wa laysa summa qismun salisun wa awqa'a wa asmu dhalim ala man lam yatub wala azlama minhul jahlihi bi rabbihi wa bi haqqihi wa bi aibi nafsihi wa fata a'malihi wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ayuhan nas tubu ilallah fawallahi inni la'atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina maratan. Terus wa taubatu hiya ruju'ul abdi ilallahi wa mufaraqatuhu li siratil maghdubi alaihim wadhdallin. Thayyib. Wa manzilut taubati awalul manazil wa awsatuha wa akhiruha, dan tempat taubat itu pertama ya kan, tengah-tengah, dan dia apa Pak? Di akhir. Jadi tidak apa Pak akhir ya. Karena kan taubat itu ada yang sebagian keliru, taubat itu setelah apa Pak? Melakukan apa? Dosa, begitu kan. Padahal apa? Awal, tengah apa Pak? Akhir. Maksudnya apa? Terus. Fala yufariquhul abdu as-saliku wa la yazalu fihi ilal mamat. Maka seorang hamba yang menempuh perjalanan menuju Tuhannya tidak akan berpisah dengan yang namanya taubat, tidak akan berpisah dengan yang namanya manzilut taubah tadi itu. Dan dia akan terus di dalam manzilut taubah,
ilal mamat. Sampai apa, Pak? Sampai meninggal dunia. Wa in irtahala ila manzilin akhar irtahala bihi. Kalau dia berpindah ke tempat yang lain, maka dia akan pindah bersama manzilut taubah tadi itu. Wastashabahu ma'ahu, dia turut sertakan taubat bersamanya. Wa nazala bihi, dia berhenti bersamanya. Wa taubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuh. Maka taubat itu awal permulaan dari seorang hamba dan akhirnya juga taubat. Wa qad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa hadhil ayatu fi suratin madaniyatin. Dan ayat ini ada pada surat Madaniyah. Kalau Madaniyah berarti apa, Pak? Khataballahu biha ahlal iman. Allah mengajak bicara orang-orang yang punya apa? Iman. Wa khiyara khalqihi, dan orang yang paling terbaik di antara ciptaannya. Itu apa, Pak? Allah ajak untuk an yatubu ilaihi, agar mereka bertobat kepadanya ba'da imanihim wa sabrihim wa hijratihim wa jihadihim. Setelah iman mereka, sabar mereka, hijrah mereka, jihad mereka, masih Allah ajak untuk apa, Pak? Bertobat. Summa 'allaqal falah bitaubah. Kemudian dia Ta'ala mengkaitkan keberuntungan itu dengan taubat. Wa ata bi kalimati la'ala, dan dia Ta'ala mendatangkan kalimat atau kata la'ala idanan bi annakum, mengumumkan bahwasanya kalian idza tubtum, kalau kalian bertobat ala roja'il falah, mengharapkan keberuntungan, kemenangan, fala yarjul falah illa taibun, maka tidaklah mengharapkan kemenangan kecuali orang-orang yang bertobat. Ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Wa qala ta'ala, dan dia Ta'ala juga berfirman, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Faqassamal ibada ila taibin wa zalimin, maka Allah membagi para hambanya menjadi orang yang taib, orang yang bertobat, dan orang yang zalim. Wa laisa thamma qismun tsalits, tidak ada kelompok yang apa, Pak? Ketiga. Apa itu kelompok? Orang yang tidak ada dosa, orang yang apa? Tidak perlu apa? Tobat. Tidak ada aneh ya tobat sama apa, Pak? Dolim. Itu toh. Berarti kalau enggak tobat apa, Pak? Dolim. Wa auqa'a isma zalim ala man lam yatub, dan Allah menyematkan nama dolim kepada orang yang tidak bertobat. Wala azlamu minhu li jahlihi bi rabbihi wa bi haqqihi bi aibi nafsihi wa afati a'malihi, dan tidak ada yang lebih dolim darinya karena kejahilannya kepada Rabbnya, ya, kejahilannya terhadap hak Rabbnya, dan kejahilannya terhadap apa, Pak? Aib yang nempel pada dirinya. Wa afati a'malihi, dan kejahilannya karena luputnya amalannya. Begitu. Wa fi sahih, di dalam hadis yang sahih, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, anhu qal, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa wallahi inni la atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku bertobat kepadanya satu hari lebih daripada 70 kali. Ini Nabi ya, berapa, Pak? Kita ya, kalau kita, Pak, ya itulah. Alhamdulillah, ya kan? Begitu. Semoga kita bisa ittiba kepada Nabi. Ya. Karena kita kadang-kadang karena kita itu ya kita bertobat kepada Allah. Buktinya apa? Setelah selesai sholat apa, Pak? Astagfirullah. Tapi kita masuk kelompok yang nomor 5. Apa, Pak? Cinta dunia, dohirnya apa, Pak? Istighfar, tapi batinnya, Pak? Ya, rutinitas saja kan begitu. Nauzubillah. Semoga kita bisa naik grade-nya. Ya. Yang paling atas, bukan yang nomor berapa tadi? 4 ya. Tidak. Wa taubatu hiya ruju'ul 'abdi ila Allah wa mufaraqatuhu li siratil maghdubi 'alaihim adh-dhalin. Dan taubat itu adalah kembalinya hamba kepada Allah, dan hamba itu meninggalkan jalannya orang yang dimurkai olehnya dan jalan orang yang tersesat, seperti itu. Itu taubat. Ya, taubat itu kembali kepada Allah, ya, meninggalkan jalannya orang yang dimurkai dan orang yang apa, Pak? Orang yang sesat.
dimurkai karena punya ilmu tidak mau mengamalkannya, sesat karena beramal tanpa apa? Ilmu. Nah ini. Ya, semoga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertobat kepada Allah, bukan orang-orang yang zalim. Ya, mungkin kita cukupkan dulu Pak karena sudah 5:30 kurang 5 menit. Ya, semoga yang sedikit ini berfaedah untuk kita semuanya, dan ini tidak untuk antum, ini lebih ke ana sendiri, tapi ya kalau manfaatnya kita pakai bersama, dan semoga kita juga menjadi orang-orang yang seperti Syekh terangkan di kitab ini, yaitu orang-orang yang selalu memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan apa? Bertaubat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.